Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Undira Mengajar akan memberikan adik-adik materi tentang simple present tense, simple past tense, dan juga simple future tense. Yuk kita pelajari bersama. Nah, materi kita yang pertama itu adalah simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, yang kalau belum tahu, yuk kita lihat penjelasannya. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau sesuatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Bagaimana caranya mengetahui kalimat simple present tense itu? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Nah, di sini ada pola kalimat dari simple present tense yang bisa adik-adik lihat. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Nah, di sini adik-adik bisa pelajari bagaimana bentuk atau pola kalimat dari simple present tense tersebut. Nah, di slide selanjutnya ini ada catatan penting untuk adik-adik. Catatannya adalah akhiran untuk S dan ES pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. I, you, we, they tidak perlu ditambahkan imbuhan S atau ES pada kata kerjanya. Kemudian, untuk menentukan kapan sih kita harus menggunakan do dan kapan juga kita harus menggunakan does, do digunakan pada subjek I, you, they, we, sedangkan does digunakan pada subjek he, she, dan it. Dan juga ada aturan dalam menambahkan S atau ES. Buat adik-adik yang masih bingung, kenapa harus ditambah S atau ES dan kapan juga harus ditambah S atau ES-nya. Kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf vokal, maka kata kerja ditambahkan dengan S. Contohnya, di sini ada say menjadi says. Contoh kalimatnya, Sonia says everything is going to be alright. Yang kedua ada buy menjadi buys. Contoh kalimatnya, Dad buys new console game. Yang ketiga ada pray menjadi praise. Contoh kalimatnya, he prays 5 times a day. Nah, di selanjutnya ada aturan lain dalam menambahkan S atau ES. Tidak hanya S atau ES, di sini juga ada penambahan ES untuk kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan. Maka kata kerja ditambahkan ES, IES, dan menghilangkan huruf Y-nya. Contohnya seperti study menjadi studies. Contoh kalimatnya, Budi studies so hard for national examination. Yang kedua, carry menjadi carries. Contoh kalimatnya, Mom carries the baby with a stroller. Dan yang ketiga, try menjadi tries. Contoh kalimatnya, the tiger tries to eat a deer. Oke, di next selanjutnya yaitu ada aturan dalam menambahkan S dan ES lagi. Kata kerja yang berakhiran huruf O, CH, SH, X, dan Z, maka ditambahkan ES pada akhiran kata kerja. Contohnya, go menjadi goes. Contoh kalimatnya, she goes to the market every 7 a.m. Contoh yang kedua, watch menjadi watches. Contoh kalimatnya, he watches TV after working. Contoh yang ketiga, was menjadi washes. Contoh kalimatnya, my mom washes the clothes every night.
Nah, berikutnya adik-adik bisa lihat di sini ada contoh kalimat dari simple present tense dan juga ada bentuk-bentuknya dari bentuk negatif, positif, dan kalimat tanya. Contoh yang pertama, yang kalimat positifnya yaitu you buy some candy every day. Untuk kalimat negatifnya, you do not buy some candy every day. Untuk kalimat tanyanya, do you buy some candy every day? Jadi do-nya itu ada di depan do you buy some candy every day? Begitu. Selanjutnya, contoh selanjutnya, kalimat positifnya, she goes to the market every 7 p.m. Untuk kalimat negatifnya, she does not go to the market every 7 p.m. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, does she go to the market every 7 p.m.? Gitu ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengerti kalimat simple present tense itu seperti apa. Nah, untuk materi pertama kita yaitu simple present tense, kakak mau kasih adik-adik soal untuk membuat masing-masing 3 contoh kalimat simple present tense itu. Jadi adik-adik buat 3 kalimat positif, 3 kalimat negatif, dan 3 kalimat interrogatif atau tanda tanya. Semangat! Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Singkatnya, simple past tense sendiri dapat digunakan untuk menceritakan hari yang sudah lampau atau hari yang sudah terlalui atau terlewati. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Nah, di slide berikutnya ini ada pola kalimat simple past tense. Simple past tense sendiri juga memiliki 3 bentuk pola kalimat. Ada bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Pada pola kalimat bentuk positif ditandai dengan adanya subjek, verb to, dan objek. Lalu ada juga pola kalimat negatif yang ditandai dengan adanya subjek, ditambahkan dengan did, diikuti dengan not, dan juga verb 1, verb 1. Ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang diikuti dengan did, lalu subjek, verb 1, dan juga ditambah dengan penanda tanya di akhir kalimat. Nah, adik-adik pasti bertanya kenapa pola kalimat bentuk negatif dan interrogatif menggunakan verb 1? Karena pada kalimat itu ditandai dengan adanya did. Dalam kalimat pola negatif dan interrogatif terdapat kata did, yang dimana jika ada kata did pada kalimat tersebut, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar atau verb 1. Semoga adik-adik bisa paham ya. Nah, selanjutnya ada catatan penting nih buat adik-adik. Catatannya, pada simple past tense, kata kerja kedua atau verb to hanya digunakan pada kalimat positifnya saja. Jika bentuk kalimatnya negatif dan pertanyaan, maka akan kembali ke kata kerja dasar pertama dengan menambahkan did sebelum kata kerja. Dan pada kalimat simple past tense dapat diisi atau ditambahkan keterangan waktu lampau pada bagian awal atau akhir kalimat. Dan ini ada beberapa contoh kalimat simple past tense. Dari kalimat yang bentuk positifnya, my mom and I went to the zoo yesterday.
I played football last week. Dalam bentuk negatifnya, Arini did not attend my birthday party last night. Last Monday, we did not come to the opening ceremony. Untuk kalimat interrogatifnya, did you go to the school yesterday? Yang kedua, did your dad give you money? Nah, adik-adik, kita kan sudah belajar tentang simple past tense, dan sekarang kakak mau kasih adik-adik praktis lagi buat 3 contoh kalimat simple past tense yang sama juga dengan simple present tense tadi. Semangat! Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu simple future tense. Apa sih simple future tense itu? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Simple future tense merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru akan terjadi di waktu yang akan datang atau di masa depan. Simple future tense ini merujuk pada tindakan yang akan dilakukan setelah sekarang atau kata lainnya di masa yang akan datang. Selain untuk mengekspresikan hal tersebut, simple future tense juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Berikutnya di sini ada pola kalimat dari simple future tense, yaitu ada 3 bentuk juga sama seperti tenses sebelumnya. Ada bentuk pola positif, negatif, dan interrogatif. Pada kalimat positifnya ada subject, will atau shall, verb one, dan object. Dan juga ada subject, to be, am, is, are, going to, dan verb one. Untuk yang pola kalimat negatifnya ada subject, will, shall, diikuti dengan not, verb one, dan object. Untuk going to-nya ada subject, to be, am, is, are, diikuti dengan not, going to, dan verb one. Untuk kalimat interrogatifnya, will, shall, diikuti subject, verb one, plus object. Lalu untuk going to-nya ada to be, am, is, are, subject, diikuti dengan going to, dan verb one. Nah, seperti tadi, future tense juga memiliki catatan penting yang adik-adik harus tahu. Pada simple future tense, bentuk kata kerja atau verb yang digunakan selalu kata kerja dasar atau verb one, sama seperti simple present tense. Tidak ada perubahan kata kerja untuk semua subjek dan semua pola kalimat. Jadi, jika membuat suatu kalimat menggunakan subjek I, you, we, they, he, she, it, singular subject, dan plural subject, baik itu untuk kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat tanya, maka subjek tersebut akan selalu diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau verb one. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat dari simple future tense. Ada 3 bentuk dari simple future tense, yaitu will, shall, dan be going to. Yang pertama, di sini akan diberikan contoh bentuk dari will. Bentuk positifnya, they will take the school examination tomorrow morning. Bentuk negatifnya, Benny will not go to Turkey next month. Untuk interrogatifnya, will you come home again tomorrow? Untuk bentuk shall di sini dikhususkan untuk subjek I dan we, dan penggunaan kata shall itu lebih formal. Bentuk positifnya I shall study tomorrow. Untuk bentuk negatifnya we shall not come to her party next week. Untuk interrogatifnya, shall I go to the office next month?
Untuk bentuk dari be going to, di sini ada kalimat positifnya yaitu she is going to be a teacher. Untuk kalimat negatifnya, I am not going to his birthday party next month. Untuk kalimat interrogatifnya, is she going to be a teacher? Begitu ya, semoga mudah dipahami ya adik-adik. Nah, sekarang kita ada practice lagi tentang simple future tense. Sama seperti soal-soal sebelumnya, adik-adik di sini diminta untuk membuat masing-masing 3 contoh kalimat simple future tense. Gitu. Semangat!